Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Jadi pastinya seperti yang kita semua tahu ya kan, Olimpiade Tokyo 2020 baru saja selesai. Ya mungkin udah seminggu yang lalu sih pas video ini di-upload ya. Tapi dan gue juga nonton gitu Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Ya adalah lumayan sih sebenarnya, lumayan banyak yang gue tonton gitu kan. Apalagi selama Olimpiade ada tuh setiap nyalain TV udah pasti langsung nyetel itu Olimpiade gitu. Tapi ngomongin Olimpiade ya kan, baru-baru ini atau beberapa hari yang lalu sempat rame postingan terus sebuah foto di sosial media seperti Instagram, Twitter gitu kan, di mana yang memperlihatkan seorang atlet Olimpiade yang memperagakan sebuah pose atau gerakan dari karakter anime, dan karakter anime tersebut adalah karakter dari anime One Piece. Ini dia gambarnya ya kan, dan itu lumayan rame gitu di internet ya. Paling nggak gue sering ngeliat gitu di Instagram dan Twitter, bahkan di YouTube tuh muncul di mana-mana gitu. Dan ternyata pas gue ngecekin lagi, ternyata banyak juga loh selain atlet ini, ada juga atlet-atlet lain yang melakukan pose yang berhubungan dengan anime juga. Dan bahkan ada di antara mereka yang memenangkan medali emas Olimpiade loh pak. Medali emas Olimpiade, gold medal. Tapi bentar. Jadi maksud lu penggemar anime? Penggemar anime berarti wibu tuh. Wibu menang medali emas Olimpiade. Enggak. Itu kayaknya aneh tuh. Itu tuh nggak nyambung kayaknya. Ya nggak sih? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin kayaknya. Nah itu dia makanya teman-teman ya kan, sama datang lagi di konten Otakku, dimana di sini gue bakal membahas apapun yang sedang ingin gue bahas. Dan untuk video kali ini gue ingin membahas penggemar anime kok gini? Aneh juga judulnya. Karena maksud gue tuh kayak penggemar anime gitu ya, yang biasanya penggemar anime atau bahkan langsung disebut wibu ya kan sama kebanyakan orang, itu tuh kayak seakan-akan tuh seperti sudah ada gambarannya gitu. Oh penggemar anime tuh seperti ini. Oh lu suka anime, oh berarti lu wibu ya. Nah gitu langsung gitu kan, karena langsung lompat ke wibu gitu. Oh berarti lu wibu ya. Oh berarti lu ada suka waifu gitu ya. Lu suka karakter 2D ya. Oh lu berarti lu suka koleksi figur ya. Oh lu berarti suka anime wibu, berarti lu ansos. Lu berarti antisosial kan, lu tidak jago bergaul dengan orang lain kan. Oh berarti lu suka beli bantal yang gambar waifu gitu kan. Atau lu berarti suka ngomong bahasa Jepang di mana-mana ya kan. Jadi maksud gue tuh seakan-akan kayak ada gambaran gitu, penggemar anime atau fans anime gitu tuh berarti ya wibu gitu, dan aneh-aneh orangnya. Karena maksudnya suka ada tuh video wibu-wibu yang aneh-aneh ya yang kocak-kocak sih gitu kan. Kayak misalnya ada video yang baru-baru ini gue lihat juga di YouTube, kayak dia nyium-nyiumin bantal waifunya, terus juga di react di YouTube gitu, terus dibilang aneh ya kan. Ya ini gue ngeliatin video yang ini karena kayak kalau gue gitu ya ngelihat video tadi tuh video wibu terus dia nyium-nyiumin bantal waifunya gitu kan, gue juga bakal kayak ya paham sih soal waifu gitu, dan terkadang gue juga pengen beli sih bantal-bantalnya. Tapi maksud gue ya ini tidak merepresentasikan semua penggemar anime. Gak semua orang yang suka anime tuh berarti kayak gitu. Karena dari suka nonton anime atau baca manga gitu ya anggap sama gitu. Nonton anime dan baca manga untuk sampai ke wibu akut tuh jauh banget gitu. Itu banyak tahap yang terlewati gitu. Dari senang sama anime sampai menjadi wibu yang seperti itu tuh jauh gitu jaraknya. Karena ya itu nyambung lagi ke atlet yang tadi. Karena di luar sana tuh ada yang jauh dari deskripsi penggemar anime tadi. Ada yang sukses, ada yang berhasil, yang inspiratif seperti atlet-atlet berikut ini. Jadi di sini gue bakal menyebutkan beberapa atlet yang gue temukan yang ternyata penggemar anime ya kan. Yang pertama pasti yang tadi gue udah sebut, ini gue nggak tahu cara bacanya ya kan. Namanya Miltiades Tentoglou. Ya pokoknya yang ini ya kan, dia merupakan atlet lompat jauh berasal dari Yunani, yang saat dia baru masuk dia langsung melakukan pose yang tadi gue udah sebutkan, pose karakter dari One Piece bernama Luffy saat mau melakukan sebuah jurus namanya Gear Second ya kan, kayak transformation ya gitulah. Dia suka melakukan pose ini. Mungkin pas pertama kali lihat kayaknya kayak ini cuma kebetulan aja, mungkin tuh kayak gaya khusus dia kali, gaya dia sendiri. Enggak ya teman-teman, karena setelah gue ngecek Instagramnya, dia beneran legit fans One Piece. Kalau kalian lihat di Instagramnya gitu ya, bahkan namanya dia ganti jadi Miltos D Tentoglou. Jadi buat yang nggak tahu, di One Piece itu ada karakter-karakter yang di nama tengahnya itu ada huruf D-nya. Kayak Luffy ada Monkey D. Luffy ya kan, ada D-nya gitu. Iya, dan bahkan kalau kalian lihat di Instagram itu ada kayak highlight story-nya yang khusus anime gitu. Ini kayak history, ini gambarnya kayak One Piece. Terus ada yang khusus anime gambarnya, terus ada Sukechi ya kan, artinya sketch ya kan, gambarnya mungkin dia suka gambar juga. Bahkan profile picture-nya aja Luffy gitu. Jadi memang beneran fans One Piece. Dan dia menang medali emas. Ya,
Dia pemenang medali emas lompat jauh. Dan gue inget pas itu gue nonton tuh, gue inget banget gue nonton. Dia lompatnya jauh banget pak, kayak larinya tuh kayak nyantai, terus lompatnya tuh kayak biasa aja gitu, gak yang kayak susah payah gitu, kayak lompat biasa tiba-tiba kayak terbang gitu. Kalau kalian ada yang lihat cuplikannya dia lompat jauh tuh kayak sumpah gue aja kaget kan, anjir tinggi banget gitu. Tapi gue nggak tahu dia fans One Piece karena gue nggak ngeliat pas dia datang gitu, gue ngeliat pas dia lompat aja gitu. Dan ternyata ya itu dia. Lalu selanjutnya juga ada yang cukup ramai juga dari atlet bernama Massimo Stano yang merupakan seorang atlet apa namanya, jalan cepat ya kan, dimana di saat dia mau finish dia melakukan gerakan seperti yang kalian lihat di sini ya kan, dia kayak meniup jempolnya dan banyak yang bilang itu adalah gerakan dari karakter One Piece juga, si Luffy tadi, dimana saat Luffy mau melakukan gear third ya kan, dimana dia kayak niup gigit jempolnya, terus dia niup jempolnya, terus dia tiup tangannya dan tangannya jadi gede gitu. Dan mungkin orang bilang enggak, itu kebetulan, lagi-lagi enggak, itu mungkin maksudnya itu mungkin dia baru punya anak kali itu, karena biasanya kalau kalian lihat pemain bola suka ada selebrasi kayak gini kan, maksudnya dia baru punya anak misalnya gitu. Mungkin itu kayak gitu, atau mungkin ya kita masih kecil suka apa namanya, mencot jempol ya kan. Kebetulan aja. Enggak, lagi-lagi teman-teman ya kan. Setelah gue lihat Instagramnya, bahkan dia juga punya highlight story yang khusus One Piece ya. Lu lihat sendiri nih, khusus One Piece. Dan dia juga pemenang medali emas. Jadi 2 pemenang medali emas penggemar anime. Selanjutnya juga ternyata One Piece lagi dari atlet bernama, susah-susah sih nyebutnya, Python Otterdal atau gimana pun bacanya ya kan. Dan dia merupakan seorang atlet tolak peluru, dan sebelum dia tanding dia langsung melakukan gerakan karakter dari One Piece lagi bernama Franky, dimana ini posenya dia dan kalian bahkan bisa lihat sendiri ya kan, itu emang posenya Franky gitu. Jadi itu udah 3 atlet penggemar anime, penggemar One Piece lagi ya kan. Sebagai fans One Piece bangga, let's go. Dan pastinya sebenarnya banyak lagi sih, kayak banyak yang melakukan gerakan Naruto dan Dragon Ball pastinya. Tapi kalau kayak Dragon Ball kan itu no surprise lah. Ya di Amerika banyak yang suka Dragon Ball, dan kayak Dragon Ball ya semua juga tahu Kamehameha gitu kan, banyak yang melakukan itu. Dan juga di sini gue pengen nyebutin contoh lain selain yang ada di Olimpiade ini atlet-atlet yang gue tahu. Jadi sebenarnya gue itu kan suka nonton UFC. Gue lumayan ngikutin UFC yang sekarang, gue lumayan tahu fighter-fighter siapa aja, dan ya ada fighter UFC yang senang anime. Jadi di sini gue bakal nyebutin beberapa aja. Yang pertama pasti yang paling terkenal ada Israel Adesanya, merupakan juara kelas middleweight UFC saat ini. Mohon maaf, ini gelar-gelarnya mohon maaf, tadi 2 medali emas dan sekarang juara UFC, dimana dia bahkan sering memperlihatkan bahwa dia itu fans anime, terutama anime Naruto. Dan kalian bisa lihat, cari aja gitu ya di YouTube, dimana sebelum dan sesudah dia bertanding dia suka melakukan pose atau gerakan-gerakan yang berhubungan dengan anime gitu. Misalnya kayak Naruto, dia suka pas menang dia melakukan lari Naruto, terus sebelum bertanding dia suka melakukan gerakan yang jutsunya Naruto atau apapun itu gitu kan. Dan dia bahkan tidak malu-malu untuk membicarakan bahwa dia itu memang senang anime gitu. Dia senang nonton Naruto. Dia bahkan pernah ngomongin Death Note sama Naruto kalau selesai bertanding kan suka ada press conference tuh ya kan. Banyak orang yang nanya-nanya, reporter segala macem. Dia ngomongin anime itu di situ. Nggak peduli dia, nggak malu-malu dia ngomongin anime di depan bapak yang nanya-nanya itu. Bahkan dia sempat di Joe Rogan, podcastnya Joe Rogan, dia bahkan ngomongin Naruto. Ngapain? Joe Rogan kagak nonton Naruto, kagak ngerti dia. Naruto is just a kid. He's a kid who inspires me just based on the way he was brought up and his willpower. His willpower really inspired me. I draw strength from characters that aren't even real, quote unquote, because they're animated, but they're real to me. For me, it's all about what's in here and what you feel in here. Gitu kan. Selanjutnya ada Brandon Moreno. Ini sebenarnya sih dia bukan penggemar anime banget sih, tapi yang gue lihat dia itu ya lumayan geek lah, ya kan, lumayan geek. Maksudnya apa? Dia itu seorang kolektor kayak action figur gitu. Dan maksud gue, kalau misalnya kalian lihat foto atau video di saat dia lagi memamerkan koleksinya gitu, itu nggak kelihatan kayak petarung MMA anjir. Dan ternyata buat yang nggak tahu, dia itu adalah sekarang juaranya kelas flyweight di UFC. Ya, lagi-lagi ini juaranya. Lalu selain itu pastinya ini salah satu petarung favorit gue, yaitu adalah Demetrius Johnson. Dia mungkin bisa dibilang adalah petarung MMA di kelas flyweight terhebat sepanjang masa. Iya, dia bisa dibilang mendapat julukan sebagai The GOAT
atau greatest of all time-nya lah di kelas itu. Dia memiliki rekor dalam mempertahankan gelar juaranya paling banyak di kelas beratnya dan sempat dia mendapatkan ranking nomor 1 pound for pound di UFC. Makin tinggi nih, pencapaiannya makin tinggi nih. Ya, dan sering juga dia mengakui dia itu suka baca manga dan nonton anime. Dia juga kalau nggak salah pernah ngomong dia itu suka nonton anime sama anaknya. Dia juga sekarang kayak seorang Twitch streamer gitu, jadi suka live dan suka ngomongin di situ. Dan dia merupakan seorang penggemar Attack on Titan dan bahkan ada sebuah video di mana dia melakukan semacam kayak interview bersama Hajime Isayama. Iya, Hajime Isayama yang itu, iya bener, yang itu, iya. Penulisnya Attack on Titan, iya. Jadi Demetrius Johnson karena senang Attack on Titan dan habis itu dikasih kesempatan sama organisasinya untuk menginterview penulisnya Attack on Titan, Hajime Isayama. itu merupakan hal yang aneh pas pertama kali gue lihat gitu ya, kayak karena gue suka dua-duanya, itu ngelihatnya kayak itu crossover collaboration terbesar itu, teraneh gitu loh. Mungkin bisa dibilang adalah penulis manga terhebat sepanjang masa ngobrol dengan petarung MMA terhebat sepanjang masa di kelasnya. Tapi ya kesimpulannya apa dari pembahasan ini? Maksud gue kayak lucu aja gitu terkadang. Di satu sisi dunia gitu ya, kita ada penggemar anime yang jadi wibu, yang orang-orang bilang mereka aneh, yang dibilang aneh, ditertawakan, dihina, menikah dengan boneka waifunya. Tapi di sisi lawannya atau di sisi lain gitu ya, ada mereka-mereka yang mengakui fans anime dan mereka atlet olimpiade, pemegang medali emas, seorang petarung MMA, juara UFC, ada yang dapat julukan sebagai terhebat sepanjang masa. Itu hal yang sangat bertolak belakang. Jadi karena pada akhirnya semua itu tidak tergantung status lu apa. Maksudnya lu suka anime berarti lu harus begini. Oh karena lu suka anime berarti ya lu orangnya harus begini. Oh karena lu orangnya begitu pasti karena lu suka anime, ya kan? Dan itu maksud gua nggak ngomongin anime doang ya, bisa apa aja gitu loh. Bisa oh lu suka itu berarti lu harus begini nih, ya kan? Oh lu begitu berarti lu karena suka ini gitu. Enggak men. No, semua itu tergantung pada siapa diri lu. Nggak ngaruh lu suka ini atau lu nggak suka itu. Kalau lu gitu ya lu gitu. Gitu. Tapi ya itu aja teman-teman ya kan, di sini gue pengen membahas aja. Dan menurut kalian gimana? Ya kan silahkan aja komen di bawah mengenai topik ini ya kan. Nggak tahu, gue pengen bahas aja sih karena pas ngelihat kemarin nonton Olimpiade terus ada yang ngelihat itu tadi ya, yang pas disebar-sebarkan ada atlet Olimpiade yang melakukan pose Luffy gitu. Gue kayak oh wow keren aja gitu. Dan terus gue jadi mikir aja sih, iya ya. Kenapa penggemar anime di langsung gambaran itu yang kayak begitu gitu loh, padahal di luar sana ada yang seperti itu gitu ya. Paham lah ya. Jadi silakan aja komen di bawah menurut kalian bagaimana. Like video ini kalau kalian suka, share juga video ini boleh ke teman-teman kalian, dan pastinya yang paling penting subscribe ke channel ini ya kan, biar kalian tahu kapan gue upload video-video selanjutnya. Dan ya terima kasih buat yang udah nonton. See you in the next video. Bye.